nomor 1. Hasil dari 4.385 kurangi 30 dikalikan 28 tambahkan dengan 467. Untuk mengerjakan soal ini yang harus kalian lakukan pertama yaitu menghitung perkaliannya terlebih dahulu. Ketika 28 dikalikan dengan 30 maka akan memperoleh nilai 0, 0, 3 kali 8 itu 24, menyimpan 2, 3 kali 2 itu 6, 6 tambah 2, 8. Sehingga kita akan memperoleh hasil sebesar 048, yaitu 840. Dan ketika kita melihat perhitungan matematikanya menjadi 4.385 dikurangi 840 ditambahkan dengan 467. Kita coba menghitung pengurangannya terlebih dahulu. 4.385 dikurangi dengan 840, maka kita akan memperoleh hasil 5, 4. Ini itu menjadi tidak bisa kan, jadi 13 dikurangi 8 kita memperoleh 5. Ini karena dipinjam jadinya 3 dan ini jadi 3.545. Selanjutnya ditambahkan dengan 467. Hasilnya yaitu di sini 12, ini jadi 11, ini 10, ini 4. Sehingga hasilnya adalah 4012 dan jawaban yang tepat adalah pilihan A. Soal nomor 2. Seorang pengamat cuaca mengukur suhu di suatu kota selama 3 hari. Pada hari pertama, suhu udara 25 derajat Celcius. Pada hari kedua, suhu naik 3 derajat Celcius. Pada hari ketiga, suhu turun 5 derajat Celcius. Suhu udara pada hari ketiga adalah titik derajat Celcius. Ketika kita melihat soal cerita seperti ini, yang harus kita lakukan adalah mengetahui apa yang dimaksud dari soal cerita tersebut. Kita melihat di sini, pada mulanya suhu hari pertama yaitu 25 derajat Celcius. Berarti suhunya seperti ini. Suhu 25 derajat Celcius. Kemudian pada hari kedua itu dia naik. Naik berarti kan ditambahkan dengan 3. Selanjutnya yang terakhir adalah dia turun 5 derajat Celcius. Sehingga ini dikurangi dengan 5. Kalaupun kita melihat seperti ini, berarti hasilnya adalah 25 tambahkan 3, ini akan memperoleh 28 dikurangi dengan 5. Maka hasilnya yaitu 23. Sehingga suhu dari hari ketiga adalah 23 derajat Celcius dan hasilnya adalah pilihan C. Soal nomor 3. Didin kursus piano di Pino Course setiap 5 hari, sedangkan Fahmi kursus piano di tempat yang sama setiap 4 hari. Pada tanggal 14 Maret 2016 mereka kursus bersama-sama. Pada tanggal berapa mereka kursus bersamaan berikutnya? Hal yang perlu kalian ketahui adalah di sini si Didin dia kursus selama setiap 5 hari, sedangkan Fahmi itu 4 hari. Hal yang harus kalian cari terlebih dahulu adalah mencari faktorisasi prima dari Didin tersebut. Didin ketika itu adalah 5 hari, maka di sini adalah faktorisasi primanya adalah 5. Sedangkan kalau Fahmi itu kan 4. 4 di sini berarti kan 2 dipangkatkan 2. Kalaupun kita mencari KPK dari dua bilangan ini, berarti kan KPK-nya adalah 5 dikalikan dengan 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 20. Berarti di sini menceritakan bahwa 2 hari selanjutnya setelah tanggal 14 Maret. Setelah tanggal 14 Maret, maka 20 hari selanjutnya yaitu
pada tanggal 3 April 2016 dan ketika 20-nya hari lagi, yaitu pada tanggal 23 April 2016. Maka hasil yang tepat di situ adalah jawaban yang pilihan B. Soal nomor 4. Hasil dari akar 1600 ditambahkan dengan akar 1225 dibagi dengan 25 adalah titik-titik. Hal yang harus kalian tahu terlebih dahulu adalah mengetahui berapa nilai dari akar masing-masing bilangan ini. Ketika kita bicara akar 1600, berarti kan di sini akar 1600, maka kita bisa memperolehnya dengan gini. 16 itu kan berarti kan 4 kalikan dengan 4. Maka di sini ini berarti kita dapatkan 16. Kita kurangi, berarti kan ini langsung diturunkan langsung 2. Maka di sini kan masih ada 02. Maka di sini kalaupun kita jumlahkan, maka hasilnya di sini 8. 8 titik-titik dikalikan dengan titik-titik, maka hal yang harus perlu digunakan pengalinya adalah di sini 0. Nah, 80 kalikan 0, maka di sini kan bisa kita memperoleh nilainya 0. Dan hasil dari akar 1600 kita ambil dari angka ini 4 dan juga 0, maka di sininya nilainya adalah 40. Sedangkan kalaupun kita menghitung dari akar 1225 berarti di sini adalah kita ambil titik tengahnya sini, berarti yang mendekati 12 yaitu di situ adalah 3 kali 3, maka di sini kita dapatkan nilai 9. Kita kurangi, maka di sini hasilnya yaitu 325. Kalaupun ini saya jumlahkan, maka hasilnya di sini 6. Titik-titik kalikan dengan titik-titik yang pas di situ. Ketika kita menghitungnya, maka kita akan memperoleh nilai yaitu 65 kalikan dengan 5 itu, maka kita hasilnya adalah 325 dan ini tidak ada sisanya ataupun habis. Nah, berarti akar dari 1225 itu hasilnya adalah 35. Nah, ketika kita sudah mengetahui masing-masingnya di mana akar 1600 itu adalah 40, kemudian akar 1225 itu adalah 35, dan akar dari 25 itu adalah 5, dan kita masukkan notasinya. Nah, hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagiannya terlebih dahulu, yaitu 40 di sini dibiarkan saja, ditambahkan dengan 35 bagi 5 yaitu 7. Maka hasilnya adalah 47 dan jawaban yang tepat adalah pilihan D. Soal nomor 5. Bu Rahma mempunyai persediaan minyak goreng 10,5 liter. Setiap hari Bu Rahma menggunakan minyak tersebut sebanyak 1/5 liter untuk menggoreng tempe dan tahu. Sisa persediaan minyak tanah selama 1 minggu berlalu adalah titik-titik liter. Ketika melihat soal seperti ini, kita harus menuliskan dulu kalimat matematikanya, di mana Bu Rahma mempunyai persediaan minyak goreng yaitu 10,5 liter. Kita tuliskan 10,5 liter. Dengan minyak goreng tersebut digunakan 1/5 liter dalam waktu 7 hari. Nah, berarti di sini itu adalah 10,5. Ini kalau saya jadikan ke pecahan biasa menghasilkan 6/5 dikalikan dengan 7. 10,5 kalau kita jadikan pecahan biasa menghasilkan 21/2 dikurangi dengan 42/5. Antara 2 dan juga 5 kita bisa tentukan dulu
KPK-nya, yaitu di sini itu 10. Sekarang 10 bagi 2 itu 5. 5 kalikan 21. Maka kita akan memperoleh hasil 5. Di sini itu adalah 105. 105 dikurangi dengan 10 bagi 5 itu adalah 2. 2 kali 42 itu 84. Maka kita akan memperoleh hasilnya di sini adalah 21/10. Dan kalau kita jadikan ke pecahan biasa, di situ kita akan memperoleh hasil 21/10. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 6. Andi menggambar rute jalan dari rumah ke sekolah pada suatu denah dengan skala 1:15.000. Jika jarak sebenarnya antara rumah Andi dan sekolah 3 km, rute jalan yang digambar Andi pada denah adalah titik. Nah, kita harus tahu bahwa di sini jarak sebenarnya ataupun JS-nya itu adalah 3 km. 3 km ini kalaupun kita jadikan ke dalam cm, maka akan memperoleh nilai 300.000 cm. Nah, padahal di sini adalah skalanya itu 1:15.000. Nah, artinya adalah 1 cm ini mewakili 15.000 cm. Nah, oke, berarti kalaupun kita gambarkan jarak pada peta, maka kita bisa memperolehnya yaitu dari JS dibagi dengan skalanya. Nah, skala yang dimaksud di sini adalah angka 15.000 ini saja. Berarti di sini adalah 300.000 dibagi dengan 15.000. Maka kita akan memperoleh hasilnya yaitu sebanyak 20 cm. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Soal nomor 7. Daya angkat sebuah truk 3,5 ton. Jika truk tersebut telah mengangkut 21,75 kuintal beras dan 850 ons tepung terigu, maka truk tersebut masih dapat mengangkut gula seberat titik kilogram. Nah, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah di mana yang diminta adalah dalam bentuk satuan kilogram. Satuan ton, kuintal, dan ons itu diubah ke dalam kilogram. Nah, di mana di sini adalah daya angkut truknya adalah 3,5 ton. 3,5 ton kalaupun kita rubah ke dalam kilogram, maka akan memperoleh hasil 3.500 kg. Nah, sedangkan 21,75 ton kalaupun kuintal, kalaupun kita rubah ke dalam kilogram, maka hasilnya adalah 2175 kg. Nah, selanjutnya kalaupun 850 ons kita rubah ke dalam kilogram, maka akan memperoleh 85 kg. Nah, 3,5 ton tersebut adalah daya angkut truknya, sedangkan truk tersebut mengangkut beras 21,75 kuintal beras dan juga 850 ons tepung terigu, maka kalimat matematikanya seperti ini. 3,5 ton dikurangi dengan 21,75 kuintal dikurangi lagi dengan 850 ons. Kita tadi sudah mengetahui bahwa 3,5 ton itu adalah 3.500 dan 21,75 kuintal itu adalah 2175 kg, sedangkan 850 ons itu adalah 85 kg. Sehingga kalau kita tulis hitungnya gitu, 3.500 dikurangi dengan 2175, maka kita akan memperoleh 5, 2, ini itu 4 kurangi 1 itu adalah 3,
di sini adalah 1. Maka kita memperoleh 1, 3, 2, 5 dikurangi lagi dengan 85. 1, 3, 2, 5 kurangi 85, maka akan memperoleh 0, ini itu 4, ini 2, 1. Sehingga hasilnya adalah 1240 dengan satuannya adalah kilogram. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan C. Soal nomor 8. Bu Citra mempunyai minyak tanah dalam sebuah drum yang berisi 1/4 M⁻3. Pembeli pertama membeli 15 liter, pembeli kedua membeli 21 desimeter kubik, dan pembeli ketiga 6000 cm⁻3 atau cm kubik. Sisa minyak tanah yang ada adalah titik-titik liter. Pada soal yang diminta adalah dalam satuan liter. Nah, padahal kita tahu bahwa yang namanya 1 liter itu sama saja dengan 1 dm⁻3. Nah, oke. Kalaupun kita tuliskan dalam kalimat matematika di situ, Bu Citra memiliki 1/4 M⁻3 minyak tanah, terus selanjutnya dibeli 15 liter. Selanjutnya di sini ini dikurangi dengan pembeli yang kedua yaitu 21 dm⁻3. Nah, dan pembeli yang ketiga yaitu 6000 cm⁻3. Nah, berarti di sini yang sudah dalam satuan liter adalah 15 liter ini dan juga 21 dm⁻3. Kita harus merubahnya terlebih dahulu. 1/4 M⁻3 ini berarti 1/4 M⁻3 menuju dm⁻3 dia turun sekali, maka harus dikalikan dengan 1000 dikurangi dengan 15 liter, biarkan saja ini, dan dikurangi dengan 21 liter juga, dan ini kalaupun 6000 cm⁻3 dirubah menjadi liter yaitu 6 liter. Nah, berarti di sini 1/4 kalikan dengan 1000 itu kita dapatkan 250 liter dikurangi dengan 15 liter dikurangi dengan 21 liter dikurangi dengan 6 liter. Maka di sini 250 dikurangi dengan 15 terlebih dahulu, kita akan memperoleh hasil 5. Di sini itu 3, 2, 3, 5 kurangi dengan 21, maka kita akan memperoleh 4, 1, 2, dan dikurangi dengan 6, maka kita akan memperoleh hasil di sini adalah 8, 0, 2. Maka hasilnya adalah 208 liter. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 9. Bima dan Danang bekerja di kantor yang sama. Jarak antara rumah Bima dan kantor adalah 25 km. Jarak antara rumah Danang dan kantor adalah 30 km. Mereka berangkat ke kantor pada waktu yang sama. Jika Bima naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam dan Danang dengan kecepatan 50 km per jam, selisih waktu mereka sampai di kantor adalah titik-titik menit. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus tahu bahwa yang namanya kecepatan itu sama saja dengan jarak dibagi waktu. Nah, untuk mengetahui waktunya sama saja dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan oleh Bima gitu, jaraknya Bima itu sejauh 25 km dibagi dengan
kecepatannya Bima, yaitu 60 km per jam. Di sini waktunya Bima itu kan harus dikalikan dengan satuan menit, karena ini adalah satuan jam dikalikan dengan 60 menit, maka dia akan mendapatkan waktu 25 menit. Sedangkan waktunya Danang berarti dapat kita tentukan dengan jaraknya Danang itu 30 km dibagi dengan 50 km per jam dikalikan dengan 60 menit. Dan hasilnya yaitu, ini bisa dicoret, dan ini sama ini kita dapatkan 12 kali 3, 36. Untuk selisihnya berarti 36 menit dikurangi dengan 25 menit, dan hasilnya yaitu 11 menit. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan D. Soal nomor 10. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dan panjang rusuk bagian dalam adalah 90 cm. Bak tersebut berisi air sepertiganya. Rina ingin mengisi bak mandi tersebut dari keran air dengan debit 18 liter per menit. Waktu yang diperlukan Rina untuk mengisi kolam tersebut hingga penuh adalah titik-titik. Bak mandi tersebut sudah terisi sepertiganya, sehingga volume yang dibutuhkan adalah 2/3 dikalikan dengan volume dari bak mandi tersebut, yaitu dengan cara 90 cm dikalikan dengan 90 cm dikalikan dengan 90 cm. Dan di sini 2/3 dikalikan dengan ini, hasilnya adalah 72903 kali cm/3, dan ketika ini saya bagi 729 dibagi 3 akan memperoleh, di sini kita dapatkan 2, 6, 12, di sini kita dapat 4, terus ini ada 3. Nah, berarti kan hasilnya adalah 243.000 kalikan dengan 2, dan hasilnya yaitu 243 dikalikan dengan 2, maka ini dapatkan 6, ini 8, ini itu 4, berarti 486.000 cm/3 atau setara dengan 486 liter. Nah, terus untuk mengetahui debit itu sama saja dengan volume dibagi dengan waktu, maka waktunya itu sama saja dengan volume dibagi dengan debit, yaitu 486 dibagi dengan 18, dan hasilnya yaitu ketika 486 dibagi dengan 12 bagi dengan 18, hasilnya adalah 27. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan C. Soal nomor 11. Pasangan bangun yang sama dan sebangun adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui tentang jenis bangun-bangunnya yang sama dan juga sebangun. Dari gambar kita bisa melihat bahwa pasangan bangun yang sama dan sebangun adalah D dan E, di mana D dan juga E ini adalah sama-sama berbentuk layang-layang, dan jawaban yang tepat adalah pilihan D. Soal nomor 12. Keliling persegi panjang yang mempunyai ukuran panjang 24 cm, lebarnya sepertiga ukuran panjang.
Keliling persegi panjang tersebut adalah titik-titik senti. Dalam soal diketahui bahwa lebar persegi panjang tersebut adalah sepertiga ukuran dari panjangnya. Sehingga kalaupun panjangnya itu adalah 24 cm, berarti lebarnya adalah bernilai 8 cm. Keliling dapat ditentukan dengan 2 kalikan dengan panjang tambah lebar. 2 dikalikan dengan panjangnya itu 24 cm ditambahkan dengan 8 cm. Dan di sini adalah 2 dikalikan dengan hasilnya itu di sini 32 cm. Dan kelilingnya dari persegi panjang adalah 64 cm. Kalaupun kita lihat pada jawabannya, jawaban yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 13. Arif mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang sebanyak 3 kali. Ukuran panjang dan lebar lapangan adalah 45 meter dan 37 meter. Panjang lintasan lari yang ditempuh Arif adalah titik-titik meter. Panjang lintasan lari yang ditempuh Arif itu dapat ditentukan dengan mengetahui keliling dari lingkaran tersebut. Nah, ketika di situ Arif mengelilingi sebanyak 3 kali, sehingga kita dapat menentukan kelilingnya ataupun panjang lintasannya itu sama saja dengan 3 kali keliling persegi panjang. Padahal di situ diketahui bahwa panjangnya adalah 45 meter dan lebarnya 37 meter. Berarti 3 kaliling persegi panjang adalah 2 kalikan dengan panjang tambah lebar. Berarti 3 dikalikan dengan 2, panjangnya tersebut adalah 45 meter dan lebarnya 37 meter. Sehingga di sini kita tentukan terlebih dahulu 3 kali 2 45 tambah 37 itu kita dapatkan 2, di sini 82. Maka 3 dikalikan dengan 2 kali 82, 82 kali 2 itu adalah 164. Dan 164 kalikan dengan 3 sekarang. Kita akan memperoleh 492. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan D. Selanjutnya, soal nomor 14. Sebuah kardus berbentuk kubus tanpa tutup mempunyai panjang rusuk 60 cm. Luas permukaan kardus tersebut adalah titik-titik cm. Di dalam soal dikatakan bahwa tanpa tutup kubusnya, sehingga di situ hanya ada 5 sisi persegi yang ada pada kardus. Dan kalaupun kita untuk menentukan luas permukaan itu sama saja dengan 5 kali luas persegi. Nah, berarti luas persegi itu kan sisi kali sisi ataupun sisi kali sisi ataupun rusuk kali rusuk. Sehingga di sini kita bisa menentukan dengan 5 kalikan dengan 60 dikalikan dengan 60. Dan di sini 5 dikalikan dengan 36 3600 berarti kan hasilnya adalah 180.000. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan C. Soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar prisma segitiga. Volume bangun di atas adalah titik-titik M-3. Untuk mengetahui volume dari prisma segitiga, kita harus mengetahui dulu tentang luas alas dari bangun tersebut. Alasnya berbentuk segitiga, sehingga ketika kita menentukan luas alasnya yaitu luas segitiga, di mana luas segitiga adalah setengah kali alas kalikan dengan tinggi, berarti setengah
dikalikan dan alasnya itu adalah 7, dikalikan dan 4, maka ini bisa kita coret. Dan hasilnya adalah 14 cm pangkat 2. Nah, dan volumenya itu sama saja dengan 14 dikalikan dengan 16, maka kalaupun kita hitung hasilnya yaitu di sini 4, ini 2, ini 8, ini 4, ini 1. 4 2 dan 1 2 2 4. Dan hasil yang tepat adalah pilihan A. Soal nomor 16. Di sini ada koordinat X dan juga Y. Pada soal diminta titik koordinat titik B dan C berturut-turut adalah titik. Kalaupun kita lihat pada titik B itu ada di sebelah sini. Nah, ketika kita membaca, kita harus mengetahui dulu titik X-nya itu apa, kemudian titik Y-nya. Titik X-nya pada titik B di sini adalah min 3, min 2. Sedangkan pada titik C ada di sebelah sini, sehingga di sini bisa disebut sebagai 2, min 3. Dan kalaupun kita lihat, maka jawaban yang tepat adalah pilihan di mana B-nya adalah min 3, min 2 dan C-nya adalah 2, min 3, dan pilihan ada di pilihan D. Soal nomor 17. Perhatikan gambar. Banyak sumbu simetri pada gambar di atas ada titik-titik. Ketika kita bicara sumbu simetri dari bangun ini terletak pada ketika ini itu dipotong di sebelah sini. Perhatikan ada di sebelah. Kalaupun kita potong ada di sebelah sini. Ini ada di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Nah, berarti di sini ada berapa sumbu simetri? Jawaban yang tepat adalah ada 3 sumbu simetri, dan jawaban pada pilihan yang benar adalah pilihan C. Soal nomor 18. Diagram lingkaran di samping menunjukkan data pilihan cabang olahraga yang digemari oleh siswa di SD Ciparai. Jika banyak siswa yang memilih tenis 32 siswa, jumlah seluruh siswa ada titik-titik orang. Nah, kita harus mengetahui dulu untuk mengerjakan soal ini nilai derajat daripada tenisnya. Di sini bulu tangkis itu 90 derajat, sehingga ketika kita jumlahkan total ini semuanya, berarti di sini 135 ditambahkan dengan 75 ditambahkan dengan 90, maka kita akan memperoleh nilai di sini 10 nyimpan 1 tambah 3 7, 1 tambah 3 4, 4 tambah 7 itu berarti 11 tambah 9 itu 20. Dan di sini nyimpan 2 sehingga 2 tambah 1 ini 300. Sehingga total ini semuanya yaitu 300. Kalaupun sebuah lingkaran itu memiliki sudut 360 derajat, maka di sini hanya ada 60 derajat. Nah, oke. Dalam soal kita diminta untuk menentukan jumlah seluruh siswa. Berarti seluruhnya di sini ini adalah sudutnya 360 derajat, maka kita bisa menentukan dengan jumlahnya itu adalah 360 derajat dibagi dengan 60 derajat dikalikan dengan 32. Kalaupun ini disederhanakan, ini akan memperoleh di sini 6, ini itu 1. Maka kalaupun kita kalikan 32 dikalikan 6, 2 dikali 6 itu 12, nyimpan 1, 6 kali 3 itu 18. Tadi nyimpan 1 sehingga di sini ada 192. Dan
Jawaban yang tepat adalah pilihan D. Soal nomor 19. Diketahui nilai ujian tengah semester Siska dari 10 mata pelajaran sebagai berikut: 80, 75, 65, 80, 90, 87, 89, 77, 88, dan 94. Nilai rata-rata Siska adalah titik-titik. Untuk mengetahui nilai rata-rata, dapat kita tentukan dengan menjumlahkan seluruh nilai ini dibagi dengan berapa jumlah mata pelajaran. Berarti di sini adalah 80 ditambahkan dengan 75 ditambahkan dengan 65 ditambahkan dengan 80 ditambahkan dengan 90 ditambahkan dengan 87 ditambahkan dengan 89 ditambahkan dengan 77 ditambahkan dengan 88 ditambahkan dengan 94 dibagi dengan 10. Nah, ketika ini dijumlahkan semua, ternyata hasilnya adalah 825. Dibagi dengan 10, maka hasilnya adalah 8,25. Nah, dan jawaban yang tepat adalah pilihan C. Soal nomor 20. Diagram di bawah ini menyajikan banyak minuman air mineral kemasan botol yang terjual selama 6 hari di toko Bu Cahyani. Ini ada diagramnya. Jika selama 6 hari terjual 130 botol, banyak minuman air mineral yang terjual pada hari Kamis adalah titik-titik botol. Di sini kita bisa mengetahui bahwa pada hari Senin itu berjumlah 20, pada hari Sabtu itu berjumlah 25. Padahal selama 6 hari ini toko Bu Cahyani itu menjual 130 botol. Pertanyaannya adalah hari Kamis ini berapa botol sih gitu. Kita perlu mengetahui pada hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, dan juga Sabtu berapakah jumlah botol yang terjual. Berarti di sini ada 20 ditambahkan dengan 22 ditambahkan dengan 27 ditambahkan dengan 22 kembali ditambahkan dengan 25. Kalaupun kita total di sininya, kita akan memperoleh ini itu kan 9 tambah 2 itu 11 tambah 5 itu 16 cuma 1. Di sini kita akan memperoleh 2 dikalikan dengan 5 berarti 10 tambah 1 adalah 11, sehingga total yang terjual di situnya antara Senin, Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu adalah 116 ini. Padahal yang terjual selama 6 hari adalah 130 botol. Sehingga di sini adalah hari Kamis kita akan memperoleh di sini 130 dikurangi dengan 116. Maka hasilnya yaitu 14 botol. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan A.